Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Inayatur Rahma dengan NIM 1938111016. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa teori pembelajaran dalam mata kuliah administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu organisasi dan komunikasi. Di dalam melaksanakan peran dan tugas masing-masing individu di dalam organisasi tersebut akan sangat dibutuhkan proses komunikasi yang dapat mendukung cita-cita organisasi. Dengan demikian, proses komunikasi itu sendiri sangatlah penting untuk menciptakan pemahaman yang sama di antara anggota organisasi tersebut. Istilah organisasi bersumber pada perkataan Latin organization yang berasal dari kata kerja, bahasa Latin pula organizer, yang berarti membentuk sebagai atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bergantung atau terkoordinasi. Jadi, secara harfiah, organisasi berarti paduan dari bagian-bagian yang satu. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin atau communication dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama makna. Kurt E. Hofland menyatakan ilmu komunikasi adalah upaya sistematis untuk merumuskan secara tegar asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Hofland juga mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain. Banyak definisi komunikasi organisasi. Yang pertama, menurut Twain, Pace, and Don F. Fowles, mereka menyatakan bahwa komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Sedangkan menurut Reading dan Sanborn juga menyatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang termasuk dalam bidang ini adalah komunikasi internal, komunikasi manusia, hubungan kesatuan pengelola, komunikasi downward atau komunikasi dari atasan ke bawahan, komunikasi upward, komunikasi dari bawahan ke atasan, komunikasi horizontal, komunikasi dari orang-orang yang sama level atau tingkatnya, mendengarkan, menulis, dan komunikasi evaluasi program. Adapun aliran komunikasi yaitu ke atas, ke bawah, horizontal, dan lintas saluran. Proses komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu secara primer dan secara sekunder. Secara primer yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang simbol sebagai medianya. Kemudian secara sekunder yaitu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Adapun unsur-unsur komunikasi, yaitu komunikator, penyandian, pesan, media atau saluran, penerima, penafsiran, umpan balik, dan gangguan. Adapun fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama isi pesan yang disampaikan, yang kedua pengaruh emosional pesan terhadap penerimanya. Adapun strategi komunikasi organisasi, yaitu objek yang jelas untuk mencapai pemahaman yang jelas, memelihara inisiatif, konsentrasi, strategi hendaknya diniatkan untuk dilengkapi penyangga dan dimensi untuk fleksibilitas dan manuver. Strategi hendaknya memberikan kepemimpinan yang memiliki komitmen dan tanggung jawab terhadap pencapaian tujuan pokok. Strategi hendaknya dipersiapkan untuk memanfaatkan kerahasiaan dan kecerdasan untuk menyerang lawan pada saat yang tidak terduga. Strategi itu mengamankan seluruh organisasi dan semua operasi penting organisasi. Adapun hambatan komunikasi organisasi yaitu hambatan pada fisik, psikologis, sosial budaya, linguistik, teknis, melu berinformasi, dan literasi digital. Selanjutnya teori pembelajaran korespondensi, surat arsip, dan kearsipan kantor. Menurut KBBI, korespondensi ialah surat menyurat atau dapat diartikan juga sebagai kegiatan surat, yang berarti bahwa korespondensi ialah kegiatan komunikasi dengan menggunakan media surat. Adapun permasalahan korespondensi, yang pertama yaitu keruwetan dalam penulisan surat. Menyangkut surat yang relatif susah, di mana ide atau masalah yang ingin disampaikan cenderung berbelit-belit. Yang kedua yaitu pegawai baru. Pegawai baru di bagian administrasi yang sering kewalahan dalam menangani pengonsepan, pengiriman, dan penerimaan surat. Ini karena disebabkan kurang cermatnya pegawai dalam menulis surat dengan baik dalam mengungkapkan pikiran. International Standard Organization menyatakan bahwa arsip adalah informasi yang disimpan dalam berbagai bentuk, termasuk data dalam komputer,
dibuat serta diterima lalu dikelola oleh organisasi maupun orang dalam transaksi bisnis dan menyimpannya sebagai bukti aktivitas. Kearsipan memegang peran penting di dalam suatu organisasi yang mempunyai kegunaan yaitu sebagai pusat ingatan dan sumber informasi dalam melakukan seluruh kegiatan di ruang lingkup organisasi serta pertanggungjawaban. Adapun fungsi kearsipan yaitu alat penyimpanan warkat atau lembaran surat pos yang dilipat menjadi tertutup, alat bantu perpustakaan, alat bantu bagi pimpinan untuk mengambil keputusan, alat perekam perjalanan organisasi, mengefektifkan dan mengefisiensikan pekerjaan, alat untuk memecahkan masalah organisasi, alat untuk memberikan keterangan bagi yang membutuhkan data, sumber informasi peristiwa dan kegiatan yang selama terjadi di kantor. Adapun jenis-jenis arsip berdasarkan media. Yang pertama, arsip berbasis kertas, arsip lihat dengar, arsip kartografi, dan arsitektual. Yang terakhir, arsip elektronik. Berdasarkan fungsi, ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis dibagi menjadi dua, yaitu dinamis aktif dan dinamis inaktif. Surat-surat kantor. Surat adalah alat atau sarana komunikasi yang baik dalam bentuk tulisan maupun gambar yang digunakan oleh pihak-pihak terkait seperti perusahaan, organisasi maupun pribadi ke pihak pribadi yang lain untuk menyampaikan suatu informasi yang berfungsi sebagai bukti konkret pada suatu kejadian tertentu. Adapun fungsi surat yaitu sebagai alat dokumentasi, alat pengingat, bukti historis, pedoman pelaksanaan pekerjaan, dan duta penulis. Sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan. Sistem arsip elektronik mempunyai sejumlah komponen penting yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan, yang meliputi pengelolaan data dan evaluasi keseluruhan komponen itu saling berinteraksi untuk bersama-sama mencapai tujuan. Komponen sistem arsip elektronik terbagi menjadi 4, yaitu metode kecepatan pemilihan dokumen, kemampuan penyimpanan dokumen, kemampuan mengindeks ke dokumen, kemampuan mengontrol akses. Adapun manfaat arsip elektronik, menurut Sugiarto dan Wahyono, menyatakan bahwa manfaat penggunaan media elektronik dalam pengelolaan arsip yaitu kecepatan, kemudahan, dan penghematan. Jadi kesimpulannya yaitu dalam lingkungan perkantoran yang dimaksud dengan korespondensi yaitu komunikasi antar satu pegawai dengan orang lain, antar pegawai dengan instansi atau sebaliknya antar instansi dengan instansi dan sebagainya dengan menggunakan surat sebagai media. Karena memiliki fungsi yang cukup penting, maka arsip perlu dikelola secara baik dan benar dengan suatu sistem yang baik dan benar pula, agar informasi yang tersimpan dalam arsip tersebut tetap terjaga keautentikannya dengan tujuan adanya arsip. Selanjutnya, teori pembelajaran yang terakhir yaitu pengawasan administrasi perkantoran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan suatu perusahaan untuk memperoleh kemajuan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan adalah pimpinan perlu menggerakkan serta memantau bawahannya agar dapat mengembangkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Pengawasan mengandung pembuatan standar untuk mengadakan perbandingan dan standar mengandung pengukuran pekerjaan kantor. Fungsinya yaitu membantu memastikan apakah aktivitas yang dilakukan pegawai administrasi sesuai dengan hasil yang diinginkan. Secara filosofis, pengawasan atau controlling yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pengawasan juga merupakan suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar. Menurut George R. Terry pada tahun 2006 mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan. Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun tujuan pengawasan yaitu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan efisiensi dan keuntungan, menilai derajat pencapaian rencana kerja, mengkoordinasikan beberapa elemen tugas, serta meningkatkan keterkaitan terhadap tujuan.
Adapun manfaat pengawasan yaitu membantu memaksimalkan keuntungan, membantu pegawai dalam meningkatkan produktivitas, menyediakan alat ukur produktivitas, mengidentifikasikan beberapa hal yang membuat rencana, serta membantu pencapaian kerja sesuai tingkat. Ada unsur pengawasan, yaitu faktor-faktor yang diawasi, identifikasi hasil yang diharapkan, pengukuran kinerja, aplikasi tindakan pembenahan. Proses yang dilakukan yaitu mengidentifikasi parameter pekerjaan, memfasilitasi kinerja, memotivasi pegawai, memberikan imbalan, dan pengawasan. Adapun tugas pengawasan kantor yaitu memberi instruksi untuk melaksanakan pekerjaan, mengawasi pegawai-pegawai untuk mengetahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan, melatih pegawai-pegawai untuk melaksanakan pekerjaan, serta memelihara hubungan antar manusia yang baik dengan para pegawai. Sesuai dengan tujuannya, organisasi melakukan pengawasan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sebuah aktivitas kerja di kantor pada rentang waktu tertentu. Untuk menghasilkan pengukuran yang baik, evaluasi harus didasarkan pada data yang akurat. Kontrol terhadap kualitas mencakup evaluasi atas keakuratan pekerjaan yang dilakukan, dan kontrol kuantitas lebih mengarah pada kuantifikasi komponen-komponen evaluasi agar tujuan yang ditetapkan dapat tercapai. Adapun teknik pengawasan kualitas yaitu inspeksi total berupa pengecekan menyeluruh terhadap seluruh unit kerja. Pengecekan pada area tertentu dilakukan melalui pengecekan kinerja pegawai, pengontrolan kualitas dan statistik. Kesalahan nihil merupakan teknik preventif terhadap potensi kesalahan yang dilakukan oleh pegawai sejak pertama kali mengerjakan tugasnya. Adapun metode pengawasan alternatif, beberapa isu strategis perlu dipertimbangkan oleh manajer dalam melaksanakan fungsi pengawasan, seperti tujuan dari pelaksanaan, kepercayaan terhadap sistem kontrol, sikap manajer dan pegawai, frekuensi pelaksanaan, dan sumber juga data yang digunakan untuk pengawasan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.